ke saya saja ditimpakannya. Mungkin inyo diciptakan dari tanah longsor. Kawan ambo ko Pak Ustadz, kalau labu utang payah membayar utang, inyo diciptakan dari tanah liat. Iko mengajak berkelahi juangnya Pak Ustadz, inyo diciptakan dari tanah sengketa. Tapi jangan kalau udah mengaji kok, kunci mengaji itu untuk mengukur di awak. Jangan sesudah mengaji awak pakai kaji untuk mengukur di uang. Jangan balik dari pengajian niko, bapak ibu duduk bercito di rumah, bang, ayo, nampaknya tetangga iko tanah liat kok. Iko sebelah kok tanah timbun kok. Awak mengukur diri awak. Kullukum min Adam, kamu diciptakan dari Adam, wa Adam min turab, kamu diciptakan dari Adam dari tanah, balik kepada tanah, mati masuk ke lubang tanah, awak pun akan dimakan cacing. Apun akan disombongkan. Lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Ada orang bandar pertalangan niko lahir membawa sertifikat sawit 2 hektar. Tidak ada. Ada orang bandar pertalangan niko mati membawa STNK BPKB. Aduh, tidak ada. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya kalau ada jiran tetangga, tidak bisa awak bersatu kalau hati awak bersinjang. Tidak bisa kita bersama kalau hati kita berpisah. Makanya, tapi Ustaz Somad ini ceramahnya saja yang enak mengatakan asal kita sama dari tanah. Tapi buktinya malam ini status kita beda Pak Ustadz. Ustadz pakai pentas, karpetnya 2 lapis, kami di atas rumput, duduk di bawah plastik. Yang di atas pentas, yang karpetnya 2 lapis, yang di bawah di atas tanah, itu hanya dalam pandangan manusia. Boleh jadi yang di bawah di atas tanah tak pakai tenda, tak pakai karpet, lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas karpet. Diaminkannya pula. Padahal maksud awak nak menyenangkan hati. Kalaupun diaminkan janganlah kuat-kuat. Jago je lah perasaan ambung. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Tuhan membawa peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau lampu sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Nah, idenya balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat nampak tamu supaya awak bisa bersatu, maka awak sadar diri bahwa asal awak sama. Sadar diri, tahu diuntung, jangan mau disanjung-sanjung. Sadar diri mau diuntung, jasad terbujur, keranda diusuk. Apa yang akan disombongkan? Iko kalau bersuah sama orang, tangan masuk kantong, menunggu orang mengulurkan tangan duluan. Kalau jumpa sama orang, mata menaik ke atas, hidung kate udahlah pesek, hidung kate pula hujan gerimis, banjir. Apalah salahnya kita ulurkan tangan duluan? Kalau awak mengulurkan tangan duluan, rugi awak. Enggak. Mamin muslimah ini ada 2 orang berjumpa, bersuah, yatasafahani, bersalaman, illa ghufira lahuma, diampunkan segala dosa-dosanya. Mohon maaf, dari mulai yang berturun dari motor tadi, banyak yang mengulurkan tangan, ambo ndak dapat bersalaman. Maukah bapak ibu memaafkan ambo? Yang ibu-ibu tadi ndak ambo salam, dek nampak ambo anak gadis. Sesudah dari jauh kau nampak umurnya udah tua. Yang laki-laki ndak ambo salam, sebab kalau banyak lama kami naik kate, bukan berarti awak ambo lebih mulia. Siapa yang paling mulia di antara awak namai malamiko? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah. Takut pakai narkoba, takut korupsi, takut berzina, takut karena Allah. Mudah-mudahan dalam hati awak ada selalu takut ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Arabnya takwa. Takwa itu artinya takut.
Ini ada pula orang yang mengartikan takwa kok lain. Takwa itu takut istri tua gitu. Ini apa yang menyala-nyala kok? Drone. Angkat tangan kateh, lambaikan tangan ke drone. Agak-agak setengah jam lah. Sesudah awak sadar bahwa awak asalnya sama dari tanah, indah ada kelebihan. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara uang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kini banyak uang ingin jadi warna mengaku kok putih. Yang lahir hitam ingin jadi putih. Akhirnya pakai skincare, dipasang ke muka putih, leher hitam. Itu nanambo sobik indah ada di Bandar Petalangan. Kunci mendengar ceramah itu satu, jangan tersinggung. Aduh, orang mendengar ceramah Ustaz Somad tersinggung, balik meninggal. Ada yang tersinggung? Takut orang kau mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang uang nambah kulit hitam di poloknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa mingkak memeluk ambo? Ambo hitam ya Rasulullah, ambo budak ya Rasulullah, ambo miskin susah ya Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, uang akan bersama dengan siapapun yang ia cintai. Muazzin Nabi itu warna kulitnya hitam apa putih? Hitam. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orang Afrika Utara. Iko Mesir. Di bawah Mesir itu ada namanya Sudan. Antara Mesir sama Sudan ku ada kampung namanya Nubia. Nubia itu letaknya kini di Afrika Utara. Uang Afrika Utara ku warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Kalau awak ku hitam-hitam manis, hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bukudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awak ingin bersatu, maka dasar yang pertama, jangan awak masuk lebih hebat, jangan masuk lebih mulia, jangan masuk lebih terhormat. Awak bukan apa-apa dan awak bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan awak tak ada rasa sombong dalam hati, terutama yang ceramah kok, yang bercakap kok. Bercakap kok sonangnya Pak, menggawakan anak lidah. Tapi ketika di tengah masyarakat bersama dengan uang mengeluhkan tangan awak tidak mau. Orang berjalan awak cuek, orang senyum, kadang ambo ko selalulah salah membalas. Ambo tengok sejamaah senyum, ambo senyum pula, punya pada orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, bahwa kita semuanya akan mimda tema taya bawati. Pandai kok. Yang bisa mengejok batilah tua. Kita ini semua akan mati. Pejabat-pejabat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, bupati Pak Zukri tidak datang, Pak Camat yang kuat-kuat kok, Pak Camat sedang ulang tahun, Pak Ramli SPD MPD, Pak Kapolres astagfirullah tidak takut kena tilang, Bapak Dewan makin kuat loh, Ustaz ambo pun mati juga. Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati, yang tinggal hanya kenangan. Insya Allah kalau ambo mati, mudah-mudahan saudara-saudara ambo di Bandar Petalangan punya kenangan yang baik untuk ambo. Bapak almarhum fulan diwakili oleh anaknya, Bapak almarhum fulan diwakili oleh anaknya, Bapak almarhum fulan menerima pelakat. Yang tinggal kenangan yang baik. Apa itu dulu apa dibuat? Inyolah tokoh yang membuat kecamatan Bandar Petalangan. Yang tinggal adalah kenangan yang baik. Apa kenangan uang Bandar Petalangan tentang Ustaz Somad? Kami mengundang inyo tahun 2025, 2 tahun nyoba datang. Terus terang Pak Camat,
Kan ada disobik Pak Camat dalam kata sambutan tadi. Kami sudah 2 tahun menunggu. Ambo tidak tahu Pak Camat. Kombo jolehkan supaya jangan ada dusta di antara kita. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat hati kita tenang, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang gagah, yang perkasa, yang berjalan tegap sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, mati. Begitu sudah mati, pakaian mulai dibuka satu persatu, seragam lepas, baju PNS copot, tentara dan polisi diganti dengan kain kapan? Nah, bukan kain batik. Yang selama ini hebat, yang selama ini terhormat, yang selama ini disanjung, yang selama ini dijunjung, pada akhirnya dimandikan. Ada uang mati mandi suam, dimandikan. Iyo kalau awak baik dulu, kalau awak baik inyo siam mai polan-polan, tapi kalau awak jahat tidak peduli sama uang, angku dan sombong, apa kata petugas penyelenggara jenazah? Hari pembalasan. Mohon ya anak istrinya jangan di sini, ini kami mau bersih ya. Begitu keluarga awak poi, disemprotnya pakai door smear cuci motor. Diambilnya brus WC. Ini konon sombong dulu tuh. Udah tahu awak. Dicucuknya hidung awak pakai pasta cucuk gigi. Tapi kalau awak baik, di kapannya polan-polan. Mudah-mudahan saudara semua yang tidak baik dan lama-lama dulu momentum ulang tahun Kecamatan Bandar Petalangan dan ke-20 malam itu sesudah itu awak menjadi uang baik-baik sodonya insyaallah. Yang lalu-lalu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ambo kalau ada orang meninggal memang ambo datang untuk mengingatkan ambo bahwa ambo akan mati. Ambo ceramah mengingatkan uang mati, ambo ceramah mengingatkan uang masuk kubur. Tapi siapa yang mengingatkan ambo? Yang mengingatkan ambo adalah uang mati. Uang mati itulah mengingatkan ambo. Memangnya tidak bercakap. Ambo buka mukonya, ambo pegang keningnya, dingin sejuk macam es batu. Setiap ambo menengok uang mati, ambo cium untuk mengingatkan bahwa kau pun akan mati, Abdul Somad. Bapak kalau menengok uang mati cium, tapi sesama jantan. Yang tino cium marah lakinya walaupun lah mati. Itu Ustaz di ceramah mesti detail. Kalau enggak, aku salah. Siapa mengajar Ustaz Somad? Ini memang sosek gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau sudah mati, kita paling ingin jenazah kita itu diselenggarakan anak kita. Jangan sampai waktu kita mati, anak yang pertama mana? Meeting. Anak yang kedua mana? Browsing. Anak yang ketiga mana? Launching. Anak yang keempat mana? Koncing. Mudah-mudahan so anak awak lah memandikan awak, anak awak nak mengkapankan awak, anak awak nak memasukkan awak ke liang lahat, anak awak lah membacakan awak talqin,
anak awak mendoakan awak Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sesudah awak mati, 3 orang nak masuk ke liang lahat tu, 3 orang, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Sesudah itu nyepu melompek naik ke atas, dia minta kawan-kawan, bro ambil cangkol biar kita padatkan. Sesudah itu dia pijak sampai padat. Sesudah itu dia balik ke rumah. Malam pertama waktu menangis, malam yang kedua mulainya golak nengok handphone, malam ketiga mulainya membuka laci, mano suat tanah. Betul bu? Betul kata ibu kan? Sawit nan sejauh mata memandang akan diambil uang. Ibu kau berapa lama menunggu awak pak? Ompek bulan 10 hari. Sesudah itu inyo pun akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Ditimo apa indah bu? Ditimo katanya dah indah. Kalaupun inyo janganlah kuat-kuat, jago juga perasaan apa. Kami kau bu sebagai laki-laki halus hati kami kau. Ambo kau menyuarakan laki-laki yang teraniaya kau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong Pak Camat jangan undang Ustaz Somad kau lagi. Tolong Pak Wakil Bupati, Pak Usni Tamrin jangan undang Ustaz Somad kau pergi ke Pelalawan lagi. Ini hanya merusak hubungan kita sayang. Ambo bukan ingin merusak hubungan bapak sama ibu. Saya cuma ingin menyadarkan bahwa hubungan kita ini sementara. Sementara hayat dikandung badan, sementara jantung masih berdetak, sementara napas masih berhembus. Enggak Pak Ustaz, cintaku sehidup semati. Aku hidup, kau mati. Ini harta bersama Pak Ustaz. Siapa lo menjawab harta bersama? Harta gono gini, kau begono, aku begini. Enggak Pak Ustaz, itu kemarin waktu pemakaman kami tengok ibu tuh menangis. Abah, ditanya, dia apa menangis? Sawitnya sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Wah, lamai kami mengiringi jenazah itu ke liang lahat Pak Ustaz, cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya, motornya yang mahal. Oh, itu motor-motor mahal. Mohon maaf kalau motornya itu tunjuk ambo ya. Motor yang mahal-mahal tuh, itu ikut mengiringi jenazah, tapi hanya sampai ke pelataran Pak. Ahluhu, keluarganya, keluarga datang, anak menantu, kawan sahabat, jiran, kawan sekolah, semuanya datang. Sesudah itu mereka pun balik ke rumah. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya, yarji usnani, hartanya pulang, mobilnya pulang, kawannya balik, bininya balik. Yang tinggal mengawani awak cuma surang wa amaluhu. Yang setia sama awak hanyalah amal somat. Apa pula amal somat? Amal soleh Bapak Ibu. Illalladzina amanu, kecuali ikut pengajian apa pasar malam gua. Banyak makanan-makanan. Tolong selesai acara iko, habiskan makanan-makanan yang ada iko, bayar masing-masing. Kono saudara-saudara awak yang berjualan niko nyolah mempersiapkan dari pagi tadi macam-macam dibuatnya, dari mulai soto goreng sampai bakso goreng. Di mana ada Ustadz Somad pengajian, di situ pasti ada pasar malam, UMKM, bangkitkan ekonomi keumatan. Setuju? Jangan sesudah iko nanti ditanya, lalu balik nanti kan ditanya deh uang jualan. Ibu nggak mau beli makanan, kita semua akan mati. Memang iya akan mati, tapi awak lo mati. Maka sebelum mati kalau makan. Ini banyak orang kini menahan-nahan seleo tidak makan. Tadi Masya Allah dibawa Pak Camat, tadi yang mau tanya, iku awak langsung kate pentas atau ada acara makan-makan? Makan awak dulu. Oh, makan nambo tengok asam pode, ada pula
ikan limbat panggang, tidak usah lambat sabi ya meniti elim. Sambalnya pula sambal belacan tahu ngasam, yummy. Masya Allah, ambo makan semuanya, makan ayamnya pula ayam kampung, ambo makan semuanya. Ini kadang uang kini banyak yang tidak mau makan, pas dikasih makan kolesterol. Terus makan, dibawain makan ayam enggak, padahal dulu waktu masih ketek, waktu masih muda payah makan ayam kok. Dulu bukan macam kini mudah makan ayam. Dulu tuh makan ayam tuh 2 kandangnya. Kalau ndak awak sakit, ayam tuh sakit. Bau makan ayam. Kini sawit lah ada, duit lah ada, pas nak makan ayam, jangan pak kolesterol gitu deh. Bilo lagi awak makan ayam. Jangan terlalu baik ke kawan. Kenapa? Awak mati, kawan makan ayam. Apa maksudnya awak mati kawan makan ayam? Malam tahlil. Makannya sama makan. Apa katanya? Untung mati siapa? Kalau nak makan ayam awak gitu. Maka selama awak masih hidup nak makan, makanlah. Kalau dituikan cakap uang ke poneng kepala awak. Macam ambo ke aku, Gus. Apa kata orang? Itulah Ustaz Somad tu. Itu nampaknya susah hatinya tu Gus. Gopuk awak. Apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping gitu. Jangan pikirkan cakap orang, selama tidak salah menurut Allah, tidak salah menurut Rasulullah, tidak salah menurut ulama, tidak salah menurut negara, maka sir ala barakatillah, berjalanlah di atas koridor yang sudah ditetapkan Allah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Ambo pernah diundang di satu daerah, ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada kotak, banyak. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, suang pun tidak ada nak makan. Bapak nggak makan, kolesterol Pak Ustaz. Kata ambo, itu bohong Pak. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Masa Pak Ustaz nggak ada kolesterol? Ini kepiting, cumi, seafood ini nggak ada kolesterolnya Pak. Kolesterol itu ada nanti waktu di rumah sakit. Makan silakan, tapi jangan banyak. Kulu, makanlah. Allah menyuruh makan. Apa doanya Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Makan. Terus nanti kalau sakit Pak Ustaz, saya nggak tanggung jawab. Kalau ndak mati kata Allah, ndak mati. Tapi kalau mati kata Allah, berapa banyak orang yang lagi jogging mati, olahraga mati. Ada orang ndak olahraga, ndak mati. Tapi jangan gara-gara ikon ndak olahraga. Jangan sampai besok bapak ibu salah memahami kajian boyko. Abang ndak ngurus sawit, nanti awak di sana mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam kotak yang kokoh. Dulu orang kafir musyrik jahiliyah masuk ke dalam kotak, dipaku, dikuncinya. Ditanya dek uang, dek apa mingka di dalam kotak kok? Dia supaya malaikat maut tidak dapat masuk. Allah Ta'ala tak sulit mencabut nyawa. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun ayakun. Mati awak. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Setuju? Oke, kalau ada uang bawaannya nak mati, nampak jenazah lalu ikut. Permisi sama keluarganya, boleh saya ikut Pak? Boleh, masuk. Selagi hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdetak. Jantung itu letaknya sebelah kiri 2 jari. Kalau tidak percaya tanya sama Khalifah Makmur Bang Rais Pak. Berdegup dan berdetaknya di samping sebelah. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tak normal,
Biasanya jantung kau tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau mau tengok dari senyum uang bandar petalangan kau tidak ada dan punya utang. Iko uangnya kayo-kayo dan tidak ada masalah hidup. Dari tadi mau pancing dengan pantun golak, lopeh golak. Itu menandakannya tidak ada utang. Tapi kalau uang banyak kredit, payahnya golak. Kalaupun golak, golaknya itu tertahan. Kalau itu kan tidak lopeh. Mudah-mudahan yang ada utang copek lunas utangnya. Banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang terlalu takut, aduh jamaah itu datang kamu, Ustadz saya ini terlalu takut mati katanya. Jangan dididik ketemu. Karena resiko hidup adalah mati. Banyak sekarang perempuan takut tua, ditengoknya mukanya dikacau berkerut. Iyalah, awak kan bukan plastik. Resiko muda adalah tua. Bapak menikah dengan bunga, Pak. Yang namanya bunga itu pasti kuntum, mekar, harum, semerbak dan layu. Bunga yang tak layu itu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak laki-laki takut bininya layu, bini pun takut jadi perempuan yang layu. Akhirnya mukanya diisi plastik, oplas, operasi, kresek. Muka kok plastik sudah isi. Tapi nanang bosabi kau ndak ada di bandar petalangan. Iko uang bandar petalangan kau baik-baik suruh. Memang ada yang jahat, tapi lah dilaikan hantu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asalnya sama dari tanah, barulah bisa awak bersatu. Nang kedua, awak akan mati. Yang sombong mati, yang kayo mati, yang angkuh mati, yang pejabat mati. Tidak ada yang kekal abadi. Fir'aun kok hebat apa? Mati. Fir'aun tuh matinya, Nabi Musa dihanyutkan di sungai, hidup apa mati? Hidup. Fir'aun mati di dalam laut merah. Siapa lagi raja yang hebat? Sampai atui tahun berkuasa di dunia. Namrus namanya. Masuk nyamuk, masuk ke hidung wak, masuk ke otaknya, dipukul-pukulnya otaknya nak mati, diambilnya martil, pukul mati. Sampai atui tahun berkuasa, mati juga. Makanya kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh, boleh tahu kayaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibal, gunung, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, macam bulu kambing diombui angin. Ambil bulu kambing, gunting bulu kambing tuh, letakkan tapak tangan, ambil. Macam itulah awak tidak ada harganya di hadapan Allah. Makanya kalau ada tetangga awak di bandar petalangan konon sombong, ambil bulu kambing, ambil kumukun. Tidak ada bulu kambing, bulu hidung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang bisa membuat awak bersatu? Kita tahu bahwa kita ini nanti pada akhirnya yang dinilai orang, yang diingat orang, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini termasuk yang diteruskan nanti oleh camat-camat berikutnya, insya Allah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, diteruskan oleh orang setelahnya, diteruskan oleh orang setelahnya. Camat berikutnya, ulang tahun yang ke-30, ulang tahun yang ke-40, ulang tahun Bandar Petalangan yang ke-40, tahun 2045, Indonesia emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustadz Somad? Betul. Ini Bandar Petalangan mau buat acara ulang tahun Bandar Petalangan yang ke-40 tahun 2045, Indonesia emas. Ambo datang lagi ke lapangan kantor camat Bandar Petalangan tahun 2045. Kini umur 27.
2045 waktu ambo datang ke Siko tahun 2045, bapak-bapak sama ibu-ibu kau lah meninggal. Ambo masih ada. Apa-apa tentara lah pensiun. Masih ada, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan setiap tahun 21, 22, ulang tahun 25, 26, 27, maka semuanya mendapatkan aliran pahalanya karena dia sudah menjadi inspirasi kebaikan. Ibu mungkin bukan profesor, doktor, ustazah, hafal Quran, baca kitab, pejabat. Ibu perempuan yang biasa. Tapi setiap kali ibu mengajarkan anak ibu sopan santun, tata krama, budi bahasa, lalu anak ibu mengajarkan lagi ke cucu ibu mengajarkan ke cicit ibu, mengajarkan, maka itu akan menjadi amal jariah. Pendidikan yang pertama, al-madrasatul ula, sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, dan S bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semua solihah-solihah semua, insyaallah. Amin. Yang sebelah, itu ada kotak apa kok? Kotak sodako. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kenapa Ustaz bersolawat? Solawat itu tujuannya menenangkan hati. Karena menengok kotak itu lewat, hati kita mulai tak tenang. Menengok kotak, keluar duit kok. Nah, tolong kotak jangan cuma di bawah, naik kate. Iko ikan-ikan godang banyak di situ kan. Nah, kalau di bawah kok ikan-ikan pantau kan nampak. Jangan sepele bu ya, pantau pun kalau 3 kontainer. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata malaikat? Bagi siapa itu sengaja dibuat tidak kresek, bukan kotak, itu memang kotak yang terbuka supaya apa? Nan lupa membawa duit bisa memasukkan golang, cincin, antai, ado gigi omeh masuk ke situ. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, gelang kaki kanan kiri, leher, gelang tangan kiri, cincin 3 kanan, 3 kiri, setiap undangan. Tiba-tiba meninggal, siapa mengambil omeh itu? Bapak. Dibuatnya untuk apa? Astagfirullah. Nggak boleh awak suuzon. Omeh itu diambil dia pak kok untuk membeli sawit, untuk membuat ruko. Sesudah banyak baunya begini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu tidak percaya, nanti jam 2 malam kau cobalah pura-pura mati. Tahan napas agak setengah jam. Langsung uang kau membuka cincin. Nah, waktunya membuka cincin itulah ibu langsung pegang tangannya. Belum saatnya sayang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai adalah apa yang kita lakukan waktu hidup, apa yang pernah kita buat waktu hidup, apa yang pernah kita tinggalkan waktu hidup, itulah yang akan dikenang orang. Saya kalau mati, itu yang ada di YouTube itu akan terus ditonton orang. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ibu kalau menonton channel kok direkam kok, nama channelnya Tabung Wakaf Umat, ceramah-ceramah ambon nando di Tabung Wakaf Umat iko ditonton uang, duitnya semuanya untuk sekolah Nurul Azhar di Dokek Simpang Bingung.
keluar dari jembatan Leton arah ke mana tuh? Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Nah, di situ ada sekolah gratis, termasuklah tablik akbar malam miko. Itu duitnya semuanya masuk ke yayasan, ke Nurul Azhar. Jadi kalau ibu menonton video ambo itu, iko perlu ambo jolehkan sebab ada yang memfitnah ambo. Katanya ambo membeli motor, katanya duit dari YouTube. Itu somat tuh membeli motor tuh dari YouTube tuh. Itu maka bunyi knalpotnya tup 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 gitu. Semua duit YouTube itu untuk membeli boreh, membeli gulo, membayar gaji guru, membayar listrik untuk operasional. Nanti ibu bapak panjang umur, sehat badan, segera tengok nanti pesantren Nurul Azhar. Kami menggratiskannya 1 tahun 25 orang, SMP 25 75 orang, SMA 25 75 orang, 3 orang gratis. Doakan supaya buya-buya ustad-ustad awak istiqomah. Ketua yayasannya kok namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit omeh. Itu makanya diangkat jadi ketua yayasan. Ini tidak akan mungkin korupsi sebab ini duit omeh. Pembina yayasannya hadir juga malam Iko dakwah kami keliling. Kami keliling dari mulai Kuansing, dari Pekembau kami ke Kuansing, dari Kuansing kami ke Pranap, dari Pranap kami malam tadi ke mana malam? Batang Cinaku, lalu kemudian tadi di Lirik, dari di Lirik ekonom terakhir. Ambo 3 hari kolah ibarat baterai kolah 5 watt. Ambo sangko tadi malam kok ndak tolok tablik akbar kok. Ambo lah malam ikut terakhir kok mungkin hanya kultum saja dan suara pun ndak bisa menggelegar. Marilah kita ingat mati. Mari kita banyak beristighfar. Tapi sampai ke Bandar Petalangan kok bangkit semangat ambo. Dek apa? Dek sound sistemnya mantap wah. Anda mau acara walimah, acara nikah, acara pindah rumah, acara akikah, acara nikah lagi. Pakailah sound system, tanya ke panitia. Kunci pengajian itu pada sound system. Kunci azan di masjid, imam masjid, pengajian, khotib, ceramah. Karena itulah sampai ke telinga jamaah. Ini suara ambo sampai ke ujung dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tahu asalnya dari mana? Kita semua akan mati. Yang dinilai adalah apa yang kita tinggalkan waktu hidup. Yang keempat, bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Nenek mama alim ulama, cerdik pandai. Nenek mama urus adat Petalangan, alim ulama urus salat zakat puasa haji zikir baca Quran. Cerdik pandai Pak Bupati, Wakil Bupati, anggota dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, urus masing-masing. Bapak Kapolres, polisi mengurus narkoba, lalu lintas, ketertiban. Bapak TNI urus kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Nah, itu kalau ambo namanya merdeka itu berarti ambo ceramah lah 50 menit untuk mengetes itu. Pas ambo sabik tadi merdeka, kue suaranya merdeka. Nah, itu berarti tahan itu. Kalau ambo ceramah agak sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Ambo lah nak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nenek mama mengurus adat istiadat. Ajarkan anak-anak kita bersilat, ajarkan anak-anak kita berpantun, berpetatah petitih, baju adat tradisi. Apa kata Pak Usni Tamrin, Wakil Bupati Pelalawan? Ada program Sari Bahasa Melayu. Hari apa tuh Pak Wabu? Hari Jumat berbahasa Melayu. Ada program baca Quran. Setiap hari membaca Quran.
Ambo baca Quran belum lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim ar. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim 30, Yasin 20, Toha 20. Jangan berkecil hati kalau baca Quran tidak lancar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi Kabupaten Pelalawan ini hanya pakai bahasa Melayu. Lalu bagaimana dengan suku-suku yang datang dari luar Riau yang tidak Melayu, bagaimana? Iko di Bandar Petalangan ko ada orang Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sugih. Waras. Sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Bukan cuma Melayu, ada orang Jawa. Ada di Bandar Petalangan iku orang Minang. Baaka wadon sana ambo kasadonyo. Ranca. Ada juga orang Minang. Ada di Bandar Petalangan ke orang Batak. Biado ala kita sesudena. Horas. Aduh banyak juga. Tapi yang mau tengok uangnya itu aja. Riau ini memang tanahnya orang Melayu, bumi lancang kuning, tapi orang Melayu Riau siap menerima siapapun yang datang dengan syarat menghormati adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Setuju? Kalau kita sudah di Riau, maka kita orang Melayu. Saya ini Pak Ustadz orang Jawa, Pak Ustadz. Lawa bukan sembarang lawa. Lawa duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa sudah jadi Melayu. Saya ini bukan orang Melayu, Pak Ustadz. Saya ini orang Batak. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun sudah jadi Melayu. Saya ini orang Bugis, Pak Ustadz. Manggis bukan sembarang manggis. Manggis tumbuh di atas kayu. Bugis bukan sembarang Bugis. Bugis pun sudah jadi Melayu. Jadi kita ini dimanapun kita berada, adat istiadat, budi bahasa kita jaga dan kita pelihara. Jadi program Pak Bupati, Wakil Bupati menggunakan bahasa Melayu sehari-hari digunakan. Ambo dengan anak Ambo, dengan bini Ambo, dengan santri, dengan keluarga dalam ceramah, Ambo masih pakai Melayu. Walaupun Ambo di Mesir 4 tahun, walaupun di Maroko 2 tahun, walaupun Ambo kuliah ke Sudan, tapi Ambo tetap masih pakai bahasa Melayu. Iko bau Jakarta 3 hari. Balik lagi mana dong? La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi uang nanti ateko lah ada kojonya masing-masing. Yang membuatkan aturan perda peraturan daerahnya siapa? Bapak DPRD. Itulah yang menjadi payung hukum. Yang mengeksekusinya siapa? Pak Bupati, Wakil Bupati. Kalau ada yang melanggar, yang menangkapnya siapa? Bapak Kapolres. Yang menuntutnya di pengadilan siapa? Masing macam main bola itu kan ada yang menjago di gawang itu apa namanya, kiper. Kip itu artinya mogang, per kiper, tukang pogang. Makanya kalau ada laki bu tukang pogang panggilnya kiper. Kip itu artinya mogang, kiper itu tukang pogang bola. Mingka jangan dokek-dokek semua lakinya kiper tuh gitu. Kiper, tapi ada back masing-masing macam main bola itu kan ada yang menjago di gawang itu apa namanya, kiper. Kip itu artinya mogang, per kiper, tukang pogang. Makanya kalau ada laki bu tukang pogang panggilnya kiper. Kip itu artinya mogang, kiper itu tukang pogang bola. Mingka jangan dokek-dokek semua lakinya kiper tuh gitu. Kiper, tapi ada back kanan kirinya mempertahankan seperti tidak ada. Dan striker tidak lo pernah marah kepada kiper. Apa kata striker? Wah, angko dari tadi di situ aja, maju ke sini kok.
kita tugas kita masing-masing. Barulah kita bisa hidup bersama. Yang terakhir nan kelima, sehebat apapun awak, sehebat apapun Pak Camat, sehebat apapun kades-kades yang ditugaskan, tapi kalau kita tidak mau saling mendoakan, amal awak iko sia-sia. Hidup awak ko tiga, nang pertama minta doa, nang kedua mendoakan, nang ketiga didoakan. Ambo terus terang bu, Pak, ambo kok sedang sakit. Tadi direngat, tadi diboi minum ube batu, ube domam, ambo minum. Biasa orang minum ube itu kan pakai tutup botol kan. Nah, ikut ndak pakai itu, ambo minum sodon. Ikut 2 gondang, kalau tak sehat mati. Ambo sehat malam itu. Tadi waktu sembahyang Isya dibaca Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, dibacanya ayat agak panjang, beguyang ambo. Dalam hati ambo, cuman oleh ceramah nanti sanggup apa enggak. Ambo berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ambo akan menghadapi uang bandar Petalangan, boy ambo kekuatan kesehatan supaya bisa ambo ceramah, ambo bisa togak malam iko demi Allah de doa uang bandar Petalangan. Itu kalau diturunkan pada ambo, lelah ambo tergolek dari tadi, tapi de doa uang. Makanya uang bandar Petalangan kau mendoakan ambo lah berapa lama? 2 tahun. Bukan kata ambo, kata Pak Camat. Apa kata uang bandar Petalangan? Datangkan Ustaz Somad itu kemari ya Allah, datangkan ya Allah. Sesudahnya datang malam iko, anak mati lainnya ya Allah. Mudah-mudahan uang bandar Petalangan muah rezeki, panjang umur, sehat badan, sawitnya berkah, rezekinya berkah sampai ke Baitullah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi yang botoga jam 10.30, kinilah pas jam